Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita mau berdiskusi ya soal bahaya di pengadilan naratif ya, bersama Bang Taufik Pram. Perlu diketahui oleh teman-teman Historia HMI semuanya bahwa Bang Taufik Pram ini salah seorang penulis buku ya, dari beberapa bukunya itu diantaranya Nazaruddin Antasari, Mas. Antasari, dia menulis soal Antasari Azhar. Saya dikorbankan juga halaman pertama Subhaningrum, serta beberapa buku yang lainnya. Saya yang punya itu ada 3 ya, kalau nggak salah, yang tentang Permudiaan Ataturk, sama yang Nelson Mandela ya, kalau nggak salah ya, sama yang Anas Subhaningrum ini. Nah, kita akan bicara soal naratif karena akhir-akhir ini kita melihat bagaimana seseorang itu dihakimi di media sosial sebelum ia diadili di pengadilan. Nah, kita bersama salah seorang narasumber yang memang cukup lama ya mengamati perkembangan pengadilan naratif ini di media, terutama terhadap 2 tokoh nasional, yakni Antasari Azhar dan juga Anas Subhaningrum. Dan mungkin beliau juga ada banyak beberapa informasi lain terkait dengan pengadilan naratif yang akhir-akhir ini sangat sering terjadi di media sosial kita saat ini. Nah, karena di sini sudah bergabung bersama kita Bang Taufik Pram, saya persilahkan Pram untuk memaparkan apa sih sebenarnya pengadilan naratif itu dan sejauh ini pengaruhnya sampai di mana kepada yang diadili itu, Mas. Silakan, Mas. Pada Bang Taufik Pram, kami persilahkan ya. Oke, terima kasih. Jelas suara saya, Mas? Jelas, Mas. Oke, ya. Terima kasih, Mas Sofa dan teman-teman semua siapapun yang bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu lahir batin ya. Amin. Ya, jadi gini ya, seperti yang dipaparkan Mas Sofa di awal tadi ya, Mas, sebenarnya ini istilah ini sebenarnya muncul dengan sendirinya, Mas. Pengadilan naratif, saya itu nyari di buku apa aja belum ketemu ini gitu. Tapi saya cuma ini istilah ini saya munculkan secara tiba-tiba. Menurut saya ini sebagai buah dari pengalaman saya selama bertahun-tahun ini ya, melihat membaca fenomena lah seperti itu, membaca fenomena. Dan kebetulan yang saya ambil sebagai sampel dan saya bukukan itu ada 2 ya, seperti sudah diceritakan sama Mas Sofa tadi ya, kasusnya Antasari dan Mas Anas Subhaningrum gitu. Pengadilan naratif ini, kalau dari sisi jurnalisme, Mas, ini sebenarnya kalau jurnalisme itu adalah COVID ya, berarti kalau pengadilan naratif ini adalah varian baru dari sebuah penyakit jurnalisme yang bernama trial by press. Mungkin Anda pernah dengar, Mas ya, trial by press itu. Orang dihakimi di media massa ya, orang dihakimi di media massa, tapi bagaimana media massa membentuk opini, membentuk persepsi, sehingga orang harus menghakimi orang yang masih terduga melakukan suatu tindak kejahatan. Terduga ya, itu masih terduga atau tertuduh ataupun terdakwa tapi belum terpidana, status hukumnya belum diputuskan. Itu trial by press itu dulu ya, dulu waktu saya masih jadi wartawan di Surat Kabar itu masih haram, tapi nggak tahu sekarang. Kalau lihat sekarang, lihat fenomena seperti sekarang ini sepertinya udah berganti itu hukumnya. Saya nggak tahu ya, tapi itu haram bener. Jadi trial by press itu nggak boleh, tapi trial by press itu masih memberi kesempatan untuk pengadilan atau lembaga hukum itu untuk mengambil keputusan secara independen, Mas. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh dari sekitar teman-teman HMI aja. Ada kasusnya dulu Bang Akbar Tanjung. Iya, Mas. Ya kan? Bagaimana dulu itu Bang Akbar Tanjung dikonstruksikan luar biasa sama surat kabar yang di labelin belut berlumur oli ya kan, saking licinnya dan sebagainya. Dibentuk persepsi negatif tentang Bang Akbar. Tapi ketika itu
partisipasi publik terhadap komunikasi massa itu belum segarang sekarang. Mereka masih ada layer-layer, ya kan, di mana untuk mengungkapkan pendapat itu mereka terbatas dalam ruang yang dinamakan surat pembaca. Dulu itu ada yang surat pembaca dari untuk majalah koran. Nah, itu partisipasi publik belum begitu aktif seperti sekarang. Maka dari itu meskipun media itu membentuk narasi yang bersifat trial, menghakimi, tapi itu belum memberi tekanan yang cukup besar untuk lembaga peradilan untuk mengambil keputusan terhadap kasus yang dibahas oleh media itu. Dan terbukti Bang Akbar akhirnya diputus bebas. Bebas. Ya. Nah, meskipun media itu benar-benar membangun konstruksi yang luar biasa waktu itu. Mungkin kalau teman-teman ada dokumentasinya bagaimana pemberitaan itu, karena yang pertama Bang Akbar kebetulan mantan menteri di era Orde Baru yang sangat dibenci kan di era peralihan itu dikonstruksi, tapi kan kita tidak bisa menghakimi dengan persepsi-persepsi seperti itu. Pengadilan kan butuh materi, butuh bukti, butuh kesaksian dan lain sebagainya yang semua diatur di KUHP. Dan mungkin waktu itu pengadilan benar-benar menerapkan itu dan akhirnya Bang Akbar bebas. Situasinya berbanding terbalik setelah masa yang katanya reformasi ini, Mas. Ya, berbanding terbalik. Keran-keran kanal-kanal komunikasi, kanal-kanal informasi itu pada jebol semua. Ya mungkin dalam tanda kutip ini dalam tanda kutip ya, ini mungkin juga salah satu kesalahannya Gus Dur dan Habibie itu di sini itu ya. Membuka seluas-luasnya keran informasi, semua bisa berpartisipasi tanpa ada filterisasi, tanpa ada penyaringan, tanpa ada verifikasi. Semua orang boleh berpendapat. Ya kan terjadilah kekacauan persepsi publik yang seperti sekarang ini, dan itu berlangsung ditambah lagi dengan maraknya teknologi informasi yang semakin lajunya nggak bisa kita tahan. Partisipasi publik semakin besar, ya kan. Dan sekarang bukan hanya media massa ya Mas yang membangun narasi. Ya, media sosial, semua akun-akun siapapun asal dia punya kuota bisa bikin akun, dia bisa bernarasi seenaknya sendiri, akun-akun anonim yang namanya pendengung atau buzzer itu tambah kredit. Nah inilah dari sinilah masa trial by press itu bermetamorfosa atau bermutasi menjadi namanya, kalau menurut bahasa saya ya, itu pengadilan naratif itu. Nah, orang-orang berhak. Jadi universitas media sosial ini Mas ya, itu sudah menghasilkan banyak orang suci di sini itu. Mas dengan sarjana hukum yang sangat suci, yang merasa berhak untuk menghakimi siapapun yang dibenci. Gitu loh. Jadi kalau dulu saya kalau nggak salah pernah membaca di salah satu artikel dari Profesor Yasraf Amir Piliang ya, pengajar komunikasi di ITB itu. Beliau bilang itu era media sosial ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk orang mengumbar dalam tanda kutip iblis yang sudah cukup lama disimpan di hati mereka, yaitu gibah orang. Orang bebas gibah. Kalau dulu kan orang mau gibah, mau kita nggak usah ngomong fitnah dulu lah, gibah aja dulu lah. Itu kan dulu orang mau menyalurkan ini harus kasak kusuk. Sekarang orang bebas umbar-umbaran. Itu makanan paling terlezat manusia itu di situ. Itu gibah orang, makan daging orang, makan daging saudaranya sendiri. Dan itu fenomenanya seperti itu. Dan disitulah ketika itulah menurut saya pengadilan naratif itu mulai diumbar, ruang sidang naratif itu mulai dibuka lebar-lebar. Kalau kita mencermati fenomena media sosial itu mulai di Indonesia itu tahun 2008-2009. Dan test case-nya itu di kasusnya Antasari. Kalau menurut saya ya, media, terutama media-media online yang mengutamakan kecepatan informasi itu ya, akurat kan nanti dulu, yang penting kan cepat dulu. Itu lagi boomingnya ya kan, orang cepet-cepetan ngerti informasi, segala hal yang dipandang sebagai dinilai sebagai objek informasi yang menarik, memiliki nilai jual, memiliki nilai clickbait itu berlomba-lomba, dan mereka dapat bahan namanya kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Ya kan, itu tesnya di kasusnya Antasari. Kalau menurut saya itu waktu awal-awal Facebook, Twitter mulai rame itu kan, itu ya langsung dihakimi Antasari kayak gitu, sampai orang pun nggak notice sampai ketika Antasari kasusnya yang mengumumkan dia sebagai tersangka Kejaksaan Agung, orang itu sampai nggak notice. Orang itu menganggap itu adalah suatu kelaziman, padahal mana ada Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara 340 KUHP. Mana ada itu? Nggak ada, kecuali itu kasus korupsi dan sebagainya, dia boleh melakukan penyidikan. Tapi bukan kasus istilah, kalau bahasa-bahasa kami di lapangan dulu ya street crime lah, pembunuhan, perampokan, itu kan harus lihat polisi, itu kerja polisi. Dan waktu itu Kejaksaan Agung mengumumkan dan orang nggak notice. Gitu. Iya.
Dari awal itu loh,